Kita akan mulai dengan P2SK. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ya. Kebetulan saya juga staf khusus Pak Erlangga di Kemenko Ekonomi, jadi saya kerjasama dengan teman-teman di Kemenq membantu Pak Adi mencoba pada waktu framing P2SK. Pertanyaan sederhana saja Bapak Ibu. Kita punya target 2045. Kita pengen jadi negara maju dengan per kapita income di atas 23.000. Ini aspirasi from the top ya dari Pak Jokowi. Mau jadi negara maju, per kapita income di atas 23.000 karena itu definisi negara maju. Dengan unemployment rate stabil di bawah 4%, dan of course economic growth yang berbasis teknologi. Jadi kita bukan saja economic growth berdasarkan natural resources, tapi juga berdasarkan teknologi. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita atau challenge buat kita, how does it translate into financial sector? Financial sector apa yang bisa konsisten dengan karakteristik yang diaspirasikan kita di 2045? Itu tantangan kita Bapak Ibu. Jadi saya pengen coba tarik ke makronya pas waktu kita menganalisa industri kita. What kind of financial sector yang bisa mengkomplement development itu, ya? Dan bagaimana P2SK bisa contribute untuk itu? Jadi sederhana Bapak Ibu, saya tidak present di sini, tapi ada di studi kami. Pertanyaan pertama saya, berapa besar sih financial sector buat negara yang maju tersebut? Jadi kita lihat saja negara maju dengan per kapita income di atas 23.000, how big is their financial market? Simple analysis, tidak ada forecasting, cuma melihat facts, itu at least 300% of nominal PDB. Size of asset financial sector negara maju, 300% dari nominal PDB-nya dia. Di Indonesia by end of 2020, the number is about 120%. Kita kena COVID sedikit. Tapi biasanya fluktuasinya itu sekitar 140%, 140%. Untuk negara maju, per kapita income 23.000, yang dibutuhkan roughly about 300% at least. Ya, saya nggak ngomong financial market seperti Singapura ya, itu besar sekali. Itu satu karakteristik Bapak Ibu. So within the next 20 years, kalau memang kita pengen maju seperti itu, kita mesti more than double our financial sector. Yang kedua, karakteristik yang kedua yang saya temukan juga bahwa it has to be broad based. Tidak bisa hanya based on banking atau capital market saja. In fact, negara maju itu the role of pension and the role of insurance is very very critical. Ya. Bapak Ibu bayangkan, saya pernah tanya sama teman-teman di Mandiri. Kalau suku bunga Pak Adi, maaf Pak Adi ya, suku bunga yield curve-nya Pak Adi, sekitar untuk 10 tahun, sekitar 7% government bond-nya Pak Adi, treasury bond. Mau nggak? Bisa nggak Mandiri menurunkan lending rate-nya di bawah, di single digit? Ya, dia bilang nggak mau Pak Reza. Oh, I think that's the right one. Nggak bisa Bapak Ibu. Ya. Kalau Pak Adi bisa ngasih 7%, ngapain bank ngasih pinjaman bunga ke kreditnya dia di bawah 10%? Dia udah 7% aja nggak ngapa-ngapain dapat something yang stable dan safe dari Pak Adi. Udah itu ada monitoring cost, ada expansionary cost dan macam-macam. So the point being here, kalau Pak Adi nggak bisa menurunkan suku bunganya dari 7%, bank juga nggak akan penetrasi, nggak akan lebih dalam lagi Bapak Ibu. Kita stuck di 60% di perbankan juga. Karena untuk bisa penetrasi luas ke ekonomi, suku bunga bank itu juga mesti rendah. Lebih rendah dari double digit. Makanya yang selalu kita hadapi pada waktu krisis dan continue, pada waktu kita mau bantu UMKM, pemerintah Pak Adi harus mensubsidize suku bunganya. Kalau nggak bisa penetrasi terjadi. Financial inclusion tidak akan terjadi.
So how do we do that? Ini juga pertanyaan saya waktu di Goldman. Kok bisa ya negara kayak Indonesia dengan rating yang sangat investment yang cukup baik? Coba Bapak Ibu lihat, find countries yang ratingnya sama dengan kita. Pakai Fitch, pakai S&P, terserah Bapak Ibu. Ya, lihat yield curve dari negara tersebut pada waktu dia melakukan bonds. Bond kita itu paling tinggi, salah satu yang paling tinggi yield curve-nya. Sama dengan India Bapak Ibu. In fact, yield curve kita itu lebih tinggi dari Thailand. Maaf, kita lebih stabil dari Thailand. 2007 pada waktu Thaksin meninggalkan Thailand, politiknya udah nggak stabil. Growth kita lebih stabil dari Thailand. Market kita size-nya jauh lebih besar dari Thailand. Then the question, kenapa kita bayar yield curve yang sangat tinggi? One of the things is that kita nggak punya risk mitigasi Bapak Ibu. Kalau asuransi kita berfunction, memprovide risk mitigasi, one of that it will reduce the risk premium. The second issue is pension fund. Kita nggak akan ngomong pension fund hari ini. Kalau kita bisa rely on our domestic source of funding, that will reduce also our risk. Ya Bapak Ibu. Jadi ini yang challenge kita di sektor non-bank financial institution. In fact, saya bukan ahli asuransi, saya baru belajar tentang asuransi, I'm just a macroeconomist. Tapi now I'm more convinced, kalau kita nggak bisa solve isu asuransi dan dana pensiun, kita tidak akan meningkatkan financial penetrasi kita. Jadi so ini penting sekali, P2SK ini penting sekali karena ini salah satu yang saya summarize dengan in terms of objective dari P2SK. Access to finance, financial inclusion. Tadi saya bilang, kalau cost of capital is still expensive, tidak mungkin akses ke finance bisa terjadi. Kita bisa bantu dengan digital banking, kita bisa bantu dengan financial inclusion. Data OJK menunjukkan literasi naik significantly Bapak Ibu across the last 6 years. Financial inclusion naiknya lambat sekali. Jadi just because you are literate does not mean that you are going to be able to afford and getting access to finance. Ya. Expanding pool of fund. Saya akan masuk lagi ke sini pas waktu kita ngomong tentang capital requirement. Efficiency and competitiveness. Ya. Dan tentu saja risk management strategy. Ini semua yang bagian yang kami coba dan teruskan kembangkan juga di AFG. Ya. Ini bagian penting dari P2SK yang merupakan overarching target kita di financial sector. Dan bagi saya banyak jawaban di sini tidak bisa kita jawab kalau kita tidak dealing dengan asuransi dan pension. Pool of fund sangat penting Bapak Ibu, akses ke finance sangat penting. 2040, tadi saya sebutkan 2045 kita punya target of growth. 2040 we are aging Bapak Ibu. Which mean that populasi kita mulai besar di atas 60 tahun. Ya, 30% dari populasi kita akan di atas 60 tahun by 2040. That means there will be healthcare needs dan pension fund needs. Ya, dan tentu saja healthcare ini bisa sangat terbantu dengan adanya asuransi. P2SK ini across the board, ya, kena ke OJK. Kita tahu di OJK sendiri sudah ada 2 additional commissioner. Ya, Bank Indonesia slightly difokuskan juga tidak hanya ke pure monetary policy, tapi juga mencoba mensupport economic growth. Jadi broadening of the role of monetary policy. LPS seperti kita ketahui bahwa akan nanti masuk juga ke guarantee scheme, ya, policy holder protection programs. Misalnya sebagai ngambil contoh saja Bapak Ibu, di Departemen Keuangan juga kita melihat kapitalisasi, injections, lending to LPS juga menjadi part of it. Tapi salah satu yang paling penting juga penguatan dari KSSK. Ya, sekretariat dari KSSK, penguatan in terms of capacity KSSK untuk menganalisa, membantu menganalisa sektor finansial kita menjadi besar. So it's across the board. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena waktu yang terbatas. Tapi it touches every single one. Yang saya suka dengan Omnibus Law approach, this is for the first time reform agenda di Indonesia itu dilakukan secara komprehensif. Dulu kita ngomong tentang
reform di financial market, kita ngomong tentang banking saja misalnya. Ya, kita nggak pernah lihat atau less focus on pension, less focus on insurance. We have a big reform di 1997, following 1997 East Asian crisis. Tapi mostly on the banking. So banking kita quite solid. But now we learn, we thought pension, we thought asuransi, financial market stability and deepening tidak akan terjadi. Saya akan masuk ke immediate challenge, ini berdasarkan studi kami. Saya tidak akan masuk ke IRS 17 too much, karena sudah banyak diskusi, tapi mohon izin saya coba masuk ke capital requirement sedikit, lebih banyak. Jadi kalau tadi, ini timeline-nya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kita punya waktu sampai 2025. Ya. Yang saya mau fokuskan mungkin di sini, ada beberapa isu Bapak Ibu. Tadi teman-teman sudah diskusi tentang tools dari IFRS ini sendiri. Fokus dengan kebijakan IFRS-nya sendiri. Saya mencoba melink itu ke makronya. Ya. Dari angle mungkin dari Kementerian Keuangan dan juga Kemenko Ekonomi. Ya. Kompleksitas dari apa yang kita ini tidak hanya sekedar dari data saja Bapak Ibu. Data komprehensifnya dari data ya. Isu tentang IT itu standar ya, kita tahu itu expensive dan sangat difficult ya. Semua dari kita in the process of gathering the data and enhancing our IT capacity. Tadi kita dengar tentang SaaS platform juga. Tapi yang saya suka di sini Bapak Ibu, ini yang kita belum banyak ngomong. Kita selalu ngomong 17, yang lainnya kita nggak ngomong Bapak Ibu. Karena yang lainnya ini membutuhkan kapasitas kita untuk menghitung fair value dari aset dan liability kita. Jadi IFRS 17 ini Bapak Ibu, to be implemented, kita juga mesti punya consistency in our macro analysis. Karena untuk Anda menganalisa fair value, Anda harus punya juga kapasitas untuk menganalisa berapa inflasi ke depan, berapa interest rate ke depan. Only then you can get your discounted value, right? Ya. Nah, kemudian buat Pak Adi, pada waktu kita sudah bisa ini, baru kita bisa bilang ngomong tentang pajak. IFRS 17 ini, you talking about the fair value, the amortized value, bukan the actual value atau yang di reported value. Value itulah yang kemudian akan dipajak oleh Pak Adi. Yeah. So IFRS 17, it forces us juga untuk punya capacity untuk melihat ke depan, menganalisa ekonomi makro, dan meneling makroekonomi itu ke balance sheet dari company kita. Karena kalau tidak, ini nggak akan terjadi nih. Nggak bisa kita menghitung proper asset dan liability under IFRS 17. Dan implikasi nanti akan kompleks pas waktu Pak Adi ngitung berapa pajak untuk company Bapak, company Ibu, dan teman-teman yang lain. So, kita ditantang tidak hanya in terms of pembukuan, IT-nya, database sistemnya, tapi juga kita ditantang untuk menghitung concretely kontrak kita bagaimana. Itu saja mungkin yang saya mau tekankan di IFRS 17. Saya mau masuk ke capital requirement. Isu yang menurut saya juga sangat kritikal. Tadi Pak Ogi ngomong tentang tiersasi dari asuransi Bapak Ibu ya. Banking kan ada dulu, ada namanya buku 1 sampai buku 4 ya. Salah satu research awal dari IFG Progress, kami coba iseng-iseng main-main membreak our life insurance Bapak Ibu. Kita bagi berdasarkan asset size, bukan berdasarkan equity, karena kami nggak punya data secara detail equity-nya, tapi overall asset under management atau asset size dari company-nya. Jadi kita lihat asing dan lokal, kita bagi asing yang di bawah 5T, 5 sampai 10T, 10 sampai 25T, dan di atas 25T. Ini ada breakdown-nya Bapak Ibu.
Dan yang pertanyaan kami, baik asing maupun lokal, apakah aset itu menginfluence kinerja dari asuransi kita during COVID? Sebetulnya ini kan pertanyaan yang tadi kalau kita mau ngomong tentang equity ya, berapa besar sih equity kita untuk supaya kita kuat gitu? Ya, nah saya coba melihat ini dari aset dulu, karena seperti itu saya belum punya data di equity-nya. Jelas sekali Bapak Ibu, company yang bisa punya aset management di atas 25T, atau kalau buat dia asuransi joint venture-nya di atas 10T, RBC-nya perform continuously to be well, tetap positif even zaman COVID. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu nanya, kita kan ngomongin equity risk, bukan ngomongin aset. Saya mau juga argue Bapak Ibu, mau propose, unless we can enhance our financial market, kayak tadi saya bilang financial deepening, dan enhance asset under management of our financial institutions, asuransi dan dana pensiun. Kayaknya susah kita logically untuk memaksa equity partisipasinya makin besar. Karena kalau asetnya nggak besar, ngapain kita injek equity kan? Asuransi a law of large number. Kita mesti induce dulu kapasitas aset financial market kita juga under management of financial market kita. Nah kalau itu tidak ada, rasanya susah untuk equity kita untuk di-enhance. Jadi saya melihat di sini, company yang punya aset size besar itu doing well during the COVID. Nah ada studi yang kami baru selesaikan Bapak Ibu. Can you go next slide please? Coba tolong slide berikutnya. Nggak bisa. Oke. Oke, nah di sini ada studi yang baru kami selesaikan Bapak Ibu. Pertanyaan kami, again, kami menggunakan tadi sistem breakdown in asset ya. Berapa besar aset under management di asuransi kita yang membuat asuransi kita kompetitif, di mana market share-nya cukup besar, dan mereka tidak harus underpricing satu sama lain. Yang sering terjadi belakangan kan sering terjadi underpricing, ya. Nah ini ada indikator namanya learner index Bapak Ibu. Semakin besar, semakin tinggi learner indexnya, semakin besar market power dari asuransi tersebut. Di sana kami melihat, ya, untuk Indonesia itu rata-ratanya 7,6, ya, apa 0,76 maaf. Kalau di Singapura itu 0,8 sampai 0,9. Ya, dan kami melihat untuk asuransi yang tadi yang besar tadi aset size-nya itu memang dibutuhkan learner index kita 0,8. Ya, jadi memang kita harus memperkuat equity atau aset size kita untuk kemudian bisa mempunyai market power yang cukup stabil, yang tidak harus underpricing pada waktu kita mengenhance kapasitas kita. Ini salah satu lesson juga, jadi saya setuju juga dengan enhancement dari capital requirement, equity requirement. Cuman ini menurut saya sangat sulit kita mendorong equity enhancement kalau kita tidak mendorong financial deepening. Karena rasanya sulit logikanya Bapak Ibu ya. Kita mau memaksakan firm kita menginvest equity-nya di market yang masih kecil, di market yang tidak dalam. Jadi ini mesti dua-duanya at the same time harus terjadi. Last one, guarantee scheme. Kita tahu banyak yang bermasalah belakangan ini asuransi kita, yang kemudian Pak Ogi dan teman-teman di OJK harus mengeluarkan peraturan. Kita juga melihat during COVID ini claim ratio cukup tinggi, ya. Nah, yang kemudian yang ide yang cukup menarik mengenai insuransi guarantee scheme. Mungkin yang saya pengen tekankan di sini yang kadang-kadang kita suka setiap kali saya diskusi dengan industri atau dengan media, ya, agak sedikit kecampur ya Bapak Ibu ya, antara customer protections dan risk mitigasi dari corporate sector.
nggak semua negara di dunia ini, in fact cuma 26 negara di dunia yang punya asuransi guarantee scheme dan juga punya reasuransi. Banyak pertanyaan muncul ditanya ke saya, kenapa nggak pakai reasuransi saja, kuatkan kapital reasuransi saja, kenapa kita mesti bikin insurance guarantee scheme? Dan kemudian saya bikin studi, Bapak Ibu, kita bikin studi di IFG, dan memang ternyata cuma 26 negara yang member of International Forum of Insurance Guarantee Scheme, di mana 26 negara ini yang punya both asuransi guarantee scheme dan juga reas. Nah, di sini kita mesti mulai dengan basis understanding bahwa yang tadi seperti saya sebutkan, ini fokusnya ke protection customer. Ini fokusnya di corporate risk mitigasi, business protection, business to business. Ya, dari situlah baru kita pakai basis menentukan industri mana, lines of business mana yang sebaiknya under industri guarantee scheme. Karena kalau enggak kita nanti bingung mana yang masuk di sini, LOB-nya, mana yang masuk di sana. Ya, karena both of them exist. Nah, tapi kalau kita basically go back to the basic premise bahwa ini proteksi customer dan itu untuk risk mitigasi dari company, mudah-mudahan di situ mempermudah kita nanti rule based sistemnya untuk mana yang masuk ke guarantee scheme, mana yang masuk ke isu proteksi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini ada beberapa paper, silakan Bapak Ibu download di website kami. Kami baru keluarkan paper ini sekitar mungkin sebulan 2 bulan yang lalu. Ya, kami take a look of study yang sudah dikerjakan. In general memang IGS ini meningkatkan credibility dan customer proteksi. Ya, jadi kalau kita lihat itu jelas. Yang tidak jelas, yang tidak common, itu masih argumentasi line of business mana yang masuk ke IGS. Nah, biasanya kalau dari studi yang saya lihat dan pengalaman negara yang saya lihat atau yang saya baca, produk life insurance masuk. Tapi produk dari general insurance hanya beberapa yang masuk. Kembali lagi tadi, back to the concept of perbedaan antara customer protections dan risk mitigasi. Jadi life insurance rata-rata negara ini include ke guarantee scheme. Tapi kalau yang general insurance-nya hanya sebagian. Nah, ini yang kita juga mesti pikirkan for the next 5 years. How do we make that rule based supaya konsisten dan tidak ada terjadi inconsistency. Size juga beda. Dia tidak ada international standard, Bapak Ibu. Tidak ada kayak bahasanya Basel 3 untuk perbankan, di mana semua standar itu jelas. Kita tidak ada itu. Jadi ini still going to be a homework for the next 5 years. Ini hanya beberapa example of negara yang IGS-nya sudah jalan dan masuk ke implementasi ke pilotan. Ini ada isu lagi nih Bapak Ibu. Diferensiasi antara pada waktu kita mengadres restrukturisasi dari bank itu beda dengan restrukturisasi dari asuransi. Garanti scheme buat bank, deposit garanti scheme lebih jelas Bapak Ibu. Short run, ya, deposito di perbankan kan jelas ya. Paling berapa tahun sih? 2, 3, 4 tahun, paling banyak ya, biasanya 2 tahun. Liability asuransi kan lebih kompleks ya. So how do you restruct and provide protection juga akan lebih complicated. Jadi in summary Bapak Ibu, saya merasa senang sekali kalau kita memang dengan adanya financial omnibus law kedua SK ini, financial deepening dan strength ini sangat dibutuhkan kalau kita memang mau jadi negara maju, ya. Implementation of IAS 17 should not only improve reporting standard tapi juga assessment of our industry. Ya, saya melihat bagaimana insurance capacity dan effectiveness juga sangat depend highly on capital position. Tapi finding the target range ini yang sangat critical.
Dan tambahan saya, equity dan asset size, financial market deepening dan equity has to go both way at the same time. Kalau kita force equity saja tapi financial deepeningnya tidak terjadi, sulit, insentifnya tidak ada menurut saya. Dan yang lain, customer protection has to be the objective of insurance guarantee scheme. Nah ini inilah basis buat kita untuk melihat bagaimana pembagian tugas antara REAS dan IGS.